Asyura ini adalah hari yang spesial. Bahkan untuk orang-orang Yahudi itu bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk amalan mereka di hari Asyura itu puasa hari Asyura. Sebagaimana kaum muslimin. Karena apa? Karena agungnya hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi pada kesempatan ini saya tidak akan bahas tentang itu satu-satu, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan selanjutnya. Itu saya tidak akan bahas. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah apa saja amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita di hari Asyura. Ada nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita baca ada 12 amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa 12 amalan ini hanya ada 2 amalan khusus yang dilakukan di hari Asyura. Untuk amalan-amalan yang lain, yaitu 10 amalan yang lain niki diamalkan di Asyura, diamalkan di luar Asyura juga bisa. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama dikatakan puasa. Nah, puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, berjumpa dengan orang-orang Yahudi, ternyata orang-orang Yahudi puasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Karena alasan orang-orang Yahudi bahwa di hari Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kami umat Islam lebih pantas untuk Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Kata dia, puasa 10 Muharram. Ini cara puasa Asyura. Jadi puasa 10 Muharram. Ada cara yang kedua. Meskipun cara ini tidak dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah sudah sempat berkeinginan, lau ishtul qabil lasumtut tasi'. Kalau misalnya aku diberikan kehidupan oleh Allah tahun depan, maka aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Kata nggih? Jadi kalau jenengan ingin puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, puasa itu bisa 10 Muharram monggo, 9-10 juga monggo, karena niku termasuk apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau yang lebih semangat lagi mau puasa 1 bulan penuh, ya monggo, karena niki termasuk bulan haram, bulan yang dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Ngaten nggih? Nah niki khusus hari Asyura niki khusus bulan Muharram, yaitu di hari Asyura, puasa Asyura maksud saya. Kemudian yang kedua, sholat. Nah, sholat niki maksudnya apa? Sholat di sini maksudnya adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Jadi jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di hari Asyura monggo jenengan mengamalkan sholat. Tapi sholatnya itu jangan dikhususkan dalam arti nopo, niatnya saya niat sholat Asyura. Kalau niat sholat Asyura niki tidak ada. Ngerti nggih? Tapi kalau kita niat sholat mutlak kapanpun, baik di Asyura ataupun di luar Asyura, monggo. Ngerti nggih? Intinya di hari Asyura niki kita memperbanyak ibadah, termasuk sholat. Sholat mutlak. Ngerti nggih? Niki yang kedua. Yang ketiga, zur aliman. Sowan kepada orang alim. Sowan kepada ulama, para kiai. Ini juga termasuk amalan hari Asyura, dan saya katakan bukan hanya khusus hari Asyura, tapi di luar Asyura juga bisa. Kalau misalnya kita bilang ini amalan hari Asyura, berarti selain Asyura tidak boleh sowan kiai. Wah, ini pemahaman keliru nih. Ya kapanpun kita sowan. Ngerti nggih? Makanya sini saya sampaikan ini amalan Asyura dan amalan di luar Asyura. Maridon. Kemudian
mengunjungi orang yang sakit. Ini juga termasuk amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Jadi mengamalkan ini bukan hanya di hari Asyura. Kalau misalnya ada orang sakit selain hari Asyura, ya jangan juga jenguk. Jangan, wah ini kan bukan hari Asyura, jadi saya mohon maaf saya tidak mau jenguk orang kecuali hari Asyura. Nah ini pemahaman keliru. Makanya niki maksudnya diamalkan secara khusus di hari Asyura yang monggo, tapi di luar Asyura juga tetap diamalkan. Ngerti nggih? Kemudian yang selanjutnya waktahil. Nah, waktahil artinya memakai celak. Di sini ada yang pakai celak? Biasanya kalau kita nih ibu-ibu saja. Seharusnya niki termasuk sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk sunnahnya Nabi memakai celak, dan cara memakai celaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai secara hitungan ganjil. Jadi kalau misalnya yang kanan 3 kali, yang kiri juga 3 kali, atau secara jumlah di sini 3 kali, di sini 2 kali karena 5 ganjil. Atau jadi dihitung 3 ganjil atau 3 2 juga ganjil. Ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma ya kebanyakan yang mengamalkan ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya jarang mengamalkan. Termasuk saya ini. Soalnya saya tidak pakai celak pun sudah hitam mata saya nih. Atau nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ra'sul yatimin sah. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Nah, niki juga termasuk tradisi yang ada di dalam tradisi kita di Indonesia. Kalau hari Asyura itu kita mengundang anak yatim atau kita pergi ke panti asuhan, kita bagi donasi, terus diusap-usap kepalanya. Diusap-usap kepalanya. Nah, niki niki maksudnya mengusap di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, memang ada riwayat hadisnya yang fima makna man masaha ala ra'si yatim. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap rambut itu bernilai pahala. Jadi bayangkan kalau misalnya anak yatimnya ini gondrong, berarti pahalanya banyak ya. Tapi kalau anak yatimnya botak, ini pahalanya ada atau enggak nih? Karena kalau kita baca hadis niki secara tekstual bahaya nih. Yang menggosok kepala anak yatim, maka setiap helai rambut itu bernilai pahala. Ternyata kalau ada anak yatimnya kebetulan botak, nah niki berarti enggak ada pahalanya dong. Niki kalau pemahamannya secara tekstual. Makanya dipahami oleh para ulama secara kontekstual. Yang dimaksud dengan menggosok kepala ini adalah menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu bukan hanya di hari Asyura, di luar Asyura juga kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Menyantuni anak yatim juga bukan khusus di hari Asyura, tapi di luar juga boleh. Cuma di hari Asyura ini ada nopo istilahnya anjuran secara khusus. Atau ada juga sebuah riwayat yang menyatakan bahwa apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya apa? Nempel, dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita perhatian sama anak yatim. Nah, tapi di sini harus diperhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa shahir. Anak yang meninggal orang tuanya, bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum balik, masih kecil. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, itu bukan yatim lagi namanya. Kalau misalnya anak yatim itu yang meninggal bapaknya, ya kita semuanya di sini rata-rata yatim mungkin. Tapi yang dimaksud dengan yatim di sini adalah yang meninggal dan umurnya masih belum balik. Oleh karena itu jenengan kalau misalnya jadi panitia, biasanya panitia acara menerima donasi, ayo santunan anak yatim, atau menjadi pengurus yayasan panti asuhan, itu harus hati-hati. Karena apa? Karena ketika orang itu berniat untuk menyantuni anak yatim, ternyata anak-anak yang kita asuh ini
atau donasi yang akan kita salurkan ini bukan kepada anak yatim, itu dosa Bapak-bapak Ibu. Ini termasuk tidak amanah. Atau gini, saya pernah soalnya diundang di panti asuhan, disuruh doa. Pas saya datang, mungkin ada anak-anak yatim berapa orang, 3 orang yang masih kecil-kecil, yang lain sudah dewasa-dewasa. Ini bukan anak yatim, ini sudah siap dinikahi ini. Kalau menurut saya ini sudah SMA tapi masih tinggal di situ dan dapat donasi. Ini juga harus kita perhatikan. Atau gini, jadi ketika kita bilang ini untuk santunan anak yatim harus diberikan kepada anak yatim, jangan diberikan kepada yang lain. Kecuali ini sodakoh ini hukumnya umum. Atau gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sodakoh ini umum, baik di hari Asyura ataupun selain Asyura. Kemudian yang selanjutnya waktasil, mandi. Nah, mandi ini juga baik di hari Asyura ataupun di luar Asyura. Kalau mandi Asyura ya monggo, dengan niat saya mandi sunat Asyura monggo, tidak masalah. Tapi di luar Asyura juga tetap mandi, itu maksudnya. Nah, kita itu mandi di hari Asyura, di luar Asyura nggak mandi, itu bahaya kalau pemahamannya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya wasi' alal iyali. Nah, ini yang kita sering dengarkan, bahwa amalan hari Asyura juga adalah memberikan belanja lebih buat keluarga. Amin Allahumma. Jadi ibu-ibu harusnya di hari Asyura itu mendapatkan uang belanja lebih. Yang biasanya misalnya bapak-bapaknya ngasih 100.000 per hari, usahakan hari Asyura 10 juta. Cocok ibu-ibu? Ya. Amin Allahumma. Aminnya di sini toh, di sini tidak ada aminnya. Jadi kita itu memberikan uang belanja yang lebih, bukan cuma uang belanja, diberikan hadiah istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Karena ini ada riwayat hadis secara khusus dari Nabi Muhammad SAW, man wassa'a ala iyalihi lam yazal fi sa'atin sa'irasanatihi. Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura, Yauma Asyura, di hari Asyura, maka dia akan selalu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aminnya masih belum banter di sini Bu. Amin Allahumma. Ya aminnya insyaallah ikhlas doyo nggih. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, khusus hari Asyura. Niki amalan khusus hari Asyura. Kalau misalnya saya bilang niki hari Asyura dan selain hari Asyura, niki bahaya. Bapak-bapaknya bisa asam lambung semuanya, kan? Bukan cuma hari Asyura. Ini saya bilang khusus hari Asyura karena ada riwayat hadis secara khusus. Jadi kita belanja sebanyak-banyaknya. Kalau perlu semua tabungan kita habiskan. Setuju ibu-ibu? Ibu-ibunya, soalnya megang duit ibu-ibunya. Jadi yang urus semuanya ibu-ibunya. Ini kalau misalnya kalau kita ingin, bapak-bapak ingin rezeki kita lancar sepanjang tahun, usahakan kita 10 Muharram ini kita royal kepada keluarga kita. Diajak makan, diajak belanja, diberikan pokoknya apa yang kita miliki yang lebih kita berikan lillahi ta'ala. Bukan untuk cari muka, bukan untuk supaya kita ada kepentingan pada istri kita ataupun anak-anak kita, tapi ini lillahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mudahkan, lancarkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya qalib dhufra. Memotong kuku juga ini termasuk amalan di hari Asyura dan selain hari Asyura. Ini bahaya juga ini kalau diamalkan khusus di hari Asyura. Berarti potong kukunya setahun sekali, jadi singa semuanya di sini. Jadi di hari Asyura kita gunting kuku atau potong kuku di hari Asyura. Selain Asyura juga kita potong kuku, apalagi di hari Jumat. Di hari Jumat itu termasuk hari yang dianjurkan untuk memotong kuku. Kemudian wasurat al-ikhlas kul alfa. Kemudian membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali.
Amin Allahumma. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali. Niki diamalkan di hari Asyura dan selain hari Asyura juga diamalkan. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya sebisanya saja. Bisanya misalnya 10.000, alhamdulillah. Bisanya 100.000, alhamdulillah. Ya bisanya 1.000, bisanya 100, bisanya 10, alhamdulillah. Tapi ingat, yang pernah saya sampaikan di sini dalam tafsir surat Al-Ikhlas, termasuk amalan yang usahakan jangan tinggal. Jangan ditinggalkan amalan ini, yaitu masuk ke dalam rumah, memberikan salam kepada penghuni rumah. Kalau penghuni rumahnya tidak ada, berikan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali, minimal 1 kali. Insya Allah diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang perlu diperhatikan masalah tadi memberikan anak yatim, dari kan Nabi Soleh bilang kalau namanya santunan anak yatim itu harus sampai kepada anak yatim. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau kita mau santunan anak yatim, kadang ke yayasan atau ke panti, jangan lupa juga ngasih yayasan atau pantinya. Kalau kita ada satu orang yang dia ngurusi anak-anak yatim, ada 3 orang, 5 orang, itu orang pribadi dia ngurusi, jangan lupa apa? Jangan juga sedekah untuk yang ngurusi anak yatim, agar kita tidak memberikan kesempatan ataupun memberikan suatu jalan untuk orang itu berbuat dosa. Kadang awake dhewe saka senenge ngei anak yatim 10 anak yatim, ning sing ngurusi anak yatim awake dhewe ora urusan. Jadi anak yatim nek bulan Asyura ki mangan geden, sing ngurusi mung 8 menit. Lho ora itu arep njaluk ora wani, itu haknya dia cuma menyalurkan dok. Kalau betul-betul itu namanya orang yang ngurusi anak-anak yatim, itu orang-orang yang amanah, dia tidak berani sedikit pun, sepeser pun dia tidak berani ngambil. Ini semua anak yatim. Dia bagaimana? Dia puasa. Alangkah baiknya jika kita memang mau santunan anak yatim, itu dilihat anak yatim itu anak yatim yang di kampung. Ya, kadang kalau di kampung itu nanti ada yang ngurusi, biasanya Bu Dene, Pak Dene, apa mungkin tonggone. Yo perhatiin tonggone yo kayak ono. Jangan sampai karena ini masih kecil, anak yatimnya masih kecil, terus dititipi, titip bude go anak yatim ini, anak yatimnya seumur 2 tahun seumpamanya, ora ngerti dit, sing titip Bu Dene dikai titip 100.000, tekan anaknya yang 10. Saya di unta dewe, walaya lebih bahaya. Jangan apa, ini haknya anak yatim, agar kita tidak memberikan satu jarak ataupun satu jalan untuk orang itu berbuat maksiat atau berbuat dosa. Ya kita harus perhatian juga kepada yang mengurusi anak yatim. Kepada yayasan-yayasan yatim kita juga beri. Ini ada anak yatim 10, kita kasih ini untuk anak yatim 10. Akadnya begitu, ini untuk pantinya yayasan. Anak 10, satu anak 100.000, untuk yayasan saya titip 10.000, ya apa-apa. Ke Banten mulai di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga namanya memberikan keluasan kepada rezeki, kepada keluarga, kepada Asyura itu memberikan keluasan belanja itu. Kalau seorang suami atau kita yang laki-laki itu betul-betul niat, ya Allah, aku kepingin besok Asyura bisa memberikan belanja lebih untuk keluarga aku. Nek awake dhewe niat tenanan karo Gusti Allah, bakal kita berikan sejalan. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita nyatakan, ya Allah, aku ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu 10 Asyura memberikan belanja lebih daripada hari yang lain kepada anak istri. Ya Allah, berikanlah kemudahan, aku ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Pasti akan diberikan jalan.
Setelah diberikan jalan sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan belanja lebih, maka sebagaimana janji Nabi Muhammad SAW, sepanjang tahun itu pun akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita dijauhkan dari segala macam perilaku-perilaku yang menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كربوان وإهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تدج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتموت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفاق صبح الكمال من النور العنعمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita tercinta Republik Indonesia, menjaga kota kita tercinta, daerah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang tua kita, guru-guru kita, para alim, para ulama, habaib kita dalam perlindungan Allah yang sempurna, dijauhkan dari segala macam perpecahan, musibah, bala, bencana dan fitnah akhir zaman. Di antara mereka ada yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada anak-anak kita yang dalam keadaan sakit, anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang menitipkan doa kepada kita, bahkan diri kita sendiri yang dalam keadaan sakit, bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah takarrum alaina wa alaikum wa alaihim bisyifa'il ajil wa lutfi syamil wa yahulu bainana wa bainal amradi wal asqam bi hurmati Sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuqna jami'al afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa sirral afiyah wa yumatti'una bi asma'ina wa absarina quwwatina fi sabilihi wa yudkhila sa'irin sulahu ma'mulahu wa al-mudhillahu rasulah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من نار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحك رحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المملك المخصص بشرف الأفكار في كل مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ثرائد اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا من في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك
وشرف بالذات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولا تحكم جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك نصرهم على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في العمل بطاعتك وذكرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب السلام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.